Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulinda Gitaningrum dari kelas PI 4B. Di sini saya akan menyampaikan insight yang saya dapat setelah mengikuti webinar kecerdasan emosional untuk menjadi orang yang adaptif. Di dalam webinar tersebut terdapat sebuah tes yang nantinya skor dari tes tersebut menunjukkan seperti apakah kita, seperti apakah sifat kita. Ada terbagi tiga sifat dari skor tersebut. Yang pertama, skor 12 sampai 19, kita tuh termasuk orang yang tidak mudah tenang alias gampang terpicu emosinya. Sehingga untuk menyatakan sesuatu yang baik, kita perlu berlindung dari tanggapan orang yang tepat. Ini orang yang seperti ini masih butuh orang lain untuk memberi validasi dan masih harus menghandling emosinya karena suka terpengaruh oleh sesuatu yang sifatnya dogmatis. Dan selanjutnya ada skor 20-27. Pada dasarnya, orang yang memiliki skor ini, pengaturan emosinya sudah lumayan, karena orangnya bersifat simpatik dan punya keinginan untuk mempertahankan diri, memberikan ruang untuk orang lain berpendapat, memiliki kecenderungan yang positif, tetapi harus diasah lagi agar bisa lebih sabar. Terus kemudian ada skor 28-30. Skor ini sudah ada di atas rata-rata dalam sikap pengendalian emosinya atau mempunyai emotional intelligence yang karena bisa mengendalikan trigger dari emosi itu di konteks yang berbeda. Konteks yang dimaksud ini ada tiga, yaitu waktu, tempat, dan situasi. Karena berbeda waktu, berbeda tempat, dan situasi, emosi kita juga berbeda. Terus selanjutnya yang dibahas di webinar itu ada kecerdasan manusia, ada IQ, EQ, dan SQ. IQ atau yang sudah familiar kita dengar atau intellectual intelligence, yaitu berpikir secara serial atau kecerdasan intelektual, berbicara tentang konkret mode yang kita kuasai. Dan ini kecerdasan ini didominasi oleh otak kiri. Kecerdasan ini berbicara tentang logika. Terus yang kedua ada EQ atau emotional intelligence. Yang ini berpikir secara paralel, yaitu ketika menghadapi sesuatu, orang akan mikir macam-macam. Misalnya ada satu peristiwa, dan itu pasti di pikiran setiap orang itu berbeda-beda eh, dalam memaknai peristiwa tersebut. Dan untuk EQ ini didominasi oleh otak kanan. Otak kanan berbicara tentang intuisi, perasaan, serta long memories. Terus ada yang ketiga, yaitu SQ atau Spiritual Intelligence. Ini adalah yang mensinkronisasikan antara otak kiri dan kanan. Otak kiri yaitu tadi yang Intellectual Intelligence yang berbicara tentang logika, sedangkan EQ atau Emotional Intelligence yang tadi berbicara tentang perasaan. Sehingga SQ ini berperan untuk mensinkronisasikan keduanya. Karena makanya kalau misalnya kita tidak memiliki panduan hidup, entah budaya, norma, ataupun agama, sulit untuk menyatukan kedua otak ini. Terus selanjutnya yang dibahas yaitu EQ, Emotional Intelligence. Seperti temanya, tadi kecerdasan emosional untuk menjadi seorang yang adaptif. Yaitu EQ di sini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Yang dimaksud dengan kemampuan itu adalah pengetahuan yang dipraktekkan dan mampu untuk peka, untuk mengelola dan memanage perilaku. Maka, agar emosi kita stabil, kita harus mengelola cara berpikir kita atau berkumpul dengan orang-orang yang positif agar emosi kita terpengaruhi dan jadi lebih baik. Kalau misalnya kita berkumpul sama orang-orang yang negatif, kita juga emosi kita akan terbawa jadi tidak baik juga. Maka dari itu kita untuk membantu kita agar bisa berpikir positif dan emosi kita terpengaruhi dengan baik, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang positif juga. Terus EQ ini adalah bagian dari kunci dari seseorang, bagian kunci dari seseorang. Karena kayak gini, attitude itu adalah segalanya. Percuma kalau misalnya kita pinter, tapi attitude-nya nol, kan juga dipandangnya nggak baik. Kayak kalau di pekerjaan,
Apalagi kalau di pekerjaan kayak gitu ataupun di lingkungan sehari-hari juga attitude itu penting. Terus maka dari itu yang membuat EQ ini jelek adalah emosi yang tidak diimbangi. Karena emosi kita yang tidak seimbang itu berpengaruh juga ke attitude kita nantinya gimana. Maka dari itu, untuk bisa dikenal secara bagus oleh orang lain, emosi kita harus dikelola dengan baik. Gitu. Itu saja insight yang saya dapatkan dari webinar kali ini, yaitu webinar kecerdasan emosional untuk menjadi orang yang adaptif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.